Lovers Mom, balik lagi sama aku, Cempaka Oil dari Alam. Pernah nggak sih sebagai seorang ibu ngerasa tidak berguna, sebagai seorang ibu kurang merasa pengetahuan tentang kesehatan anak? Kalau begitu berarti moms harus banyak belajar dari mana aja, dari dokter atau dari pakar-pakar yang mengajarkan tentang bagaimana cara untuk merawat anak secara alami, secara natural. Banyak kok moms ininya sumber-sumbernya. Aku sebagai ibu mau share, siapa tahu bermanfaat bagaimana cara untuk merawat anak secara alami. Disimak ya, stay tune, jangan lupa di like and subscribe. Mau cerita sedikit nih, gimana sih cara ngelawat anak secara alami. Mau cerita dulu backgroundnya ya, kenapa aku seperti ini. Karena aku ini tinggalnya domisilinya di Serang, tapi dokter anak aku dan dokter adanya di Jakarta. Jadinya aku harus tahu bagaimana cara untuk merawat anak aku, bagaimana cara untuk preventif dari penyakit, misalnya sakit juga gimana caranya supaya nggak panik, supaya bisa ngerawat dulu daripada ke dokter dulu gitu. Aku mau share tentang itu semua. Disimak ya Mams. Mams, pertama sebelum aku melahirkan, aku memang kan di program melakukan program hamilnya juga secara natural ya. Aku nggak mau disuntik atau dipakein obat dari dokter atau bagaimana. Jadi aku pijet ke tempat pijat di Ibu Kalimantan di Cilegon itu. Nah itu dari situ aku dikasih tahu caranya merawat anak. Nanti kalau misalnya aku hamil, aku dikasih tahu bagaimana caranya secara natural. Jadi anak itu kalau misalnya masih bayi, mulai bayi dari 0 bulan sampai nanti besarnya harus dimandiin Mams. Mandinya itu harus 2 kali sehari. Pagi yaitu paling telat jam 7 dan sore paling telat jam 4 sore. Nah itu kenapa kata si nenek ini yang di Cilegon, Ibu Kalimantan ini bilang kalau misalnya anak yang telat mandi atau biasa nggak dimandiin tepat waktu atau kayaknya udah ntar aja mandinya, itu cenderung memiliki kecenderungan agak cenderung cepat sakit gitu. Kalau istilahnya panas dalam ya, kalau istilahnya orang awam gitu. Jadi aku dari situ aku mikir, oh iya berarti kalau misalnya nanti punya anak, kalau berhasil hamil, aku harus rajin mandiin anak aku itu di jam-jam itu, paling lambat jam 7 pagi dan paling sore jam 4 sore 2 kali sehari itu. Jadi mandi pagi dan mandi sore. Yang kedua, aku juga dapet tips nih dari teman-teman aku. Aku dibilangnya kalau misalnya anak supaya fondasinya, kan kita kalau sebagai ibu harus benar-benar mengerjakan dulu bagaimana cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh anaknya ya, gimana untuk fondasinya. Jadi aku benar-benar berkaca juga dari YouTube atau share-share dari dokter di YouTube itu. Aku dokter Tiwi ya pernah bilang kalau misalnya anak yang kurang fasilitas cenderung itu lebih sehat dibanding anak yang banyak fasilitas, dan anak yang ketakutan orang tua akan kayak kuman, akan bakteri gitu, itu justru malah jadi cepet sakitnya gitu. Kayak misalnya anak yang dilepas aja main, kayak disuruh berjemur matahari di luar. Nah, yang ketiga, aku benar-benar berkaca juga dari pakar hipnoterapi ini, Reza Gunawan. Jadi pernah bilang kalau misalnya anak itu secara natural memang kan kondisinya yang ya aktif, yin dan yang. Kalau kita kan dewasa lebih ke yin, lebih ke tenang gitu ya. Kalau
anak kecil itu kan lebih ke aktif. Jadi misalnya kalau misalnya sakit juga harusnya cenderung lebih cepat baliknya sehat, kayak bola, kayak ban yang isinya air dan atau udara yang di bawahnya pasir itu kan kalau dipukul dia akan balik lagi, dipukul balik lagi. Nah, terusnya tadi kan yang aku bilang ya, kalau misalnya anak kecil itu kan cenderung aktif dan lebih cepat untuk recovery-nya. Nah, itu dia kalau misalnya kita intervensi sebagai orang tuanya kurang kurang tenang dalam menghadapi anak yang misalnya lagi rewel atau lagi sakit. Nah, itu malah jadinya kemampuan untuk bounce back-nya, untuk kembali lagi dari sakit ke sehatnya lagi, agak daya pantulnya berkurang gitu katanya. Nah, itu dia. Kita sebagai orang tua harus melakukan self healing dulu. Jadi misalnya anak nih jatuh, kalau aku udah nggak heran lagi ya, apalagi punya 2 anak laki. Itu emang kalau jatuh kejedot itu udah makanan paling sering lah ya sebagai ibu. Nah, itu udah nggak panik atau kenapa nggak kayak gitu lagi. Jadi kita sebagai orang tua harus pertama ya, karena saya muslim jadi lebih ke istighfar dulu, astagfirullahaladzim, terus ya diem dulu, nggak apa-apa, atau enggak amanah yang sakit gitu. Terus kalau saya karena udah tahu kalau misalnya sakit itu kasih apa, jadinya saya langsung kasih itu. Nah, itu dia kata Reza Gunawan, makanya harus benar-benar kitanya sebagai orang tua tenang dulu. Paling enggak tarik napas dulu 3 kali ya, tarik napas, baca zikir gitu langsung. Nah, habis itu baru kita tawarin apa yang sebisanya kita, yang bisa kita untuk tawarkan supaya dia nggak nangis atau benjolnya atau apanya nggak sakit lagi. Itu dia, katanya juga sebenarnya nggak sulit untuk kita sebagai orang tua menjadi dokter yang terbaik untuk anak sendiri, karena kita sendiri kan punya feeling ya, punya feeling kalau nih anak misalnya demam atau misalnya batuk, pilek gitu kan, sebenarnya nggak harus langsung ke dokter, jadi atau nggak langsung dikasih obat. Kalau saya karena memang saya dulunya sering banget dikasih antibiotik karena sering sakit ya, jadi saya nggak mau anak-anak saya seperti itu. Jadi makanya saya alhamdulillah dikenalin sama essential oil. Essential oil itu minyak atsiri yang gunanya itu untuk yang dari tumbuh-tumbuhan asli, yang dari penyulingannya, dari distilasinya sampai packagingnya itu benar-benar ada standar yang striknya. Jadi misalnya si minyak atsiri itu bukan minyak atsiri yang essential oil yang biasa-biasa ya, yang benar-benar terapeutik, yang pure therapeutic grade. Jadi beda ya, essential oil yang benar-benar pure therapeutic grade sama essential oil yang cuma sebagai pewangi ruangan gitu. Jadi kalau ini emang si yang aku percayakan, yang aku belajar dari situ, aku merasa terbantu banget sebagai orang tua. Aku benar-benar share ini karena aku pengen moms di sini juga merasa terbantu dengan essential oil. Jadi benar-benar kayak, oh ntar anaknya demam atau muntah atau diare, nggak usah panik dulu. Jadi misalnya kitanya dulu yang benar-benar ditenangin dulu hatinya, terus atau nggak kitanya dulu oles-oles dulu, baru nanti ke anaknya gitu. Memang sih nggak semudah itu ya, tapi memang berproses dari tapi pasti bisa kok dari awal. Bagaimananya nantinya bagaimana, nah itu akan sendirinya akan tenang sendirinya gitu. Karena aku juga dulunya emang kayak dikit-dikit
telepon dokter kalau anaknya kenapa-napa atau apa. Kalau sekarang alhamdulillah sih udah kayak udah ya ya udah didiemin dulu, maksudnya dioles-oles dulu, bukan didiemin ya, maksudnya dioles-oles dulu, pakein yang oil-oilnya dulu, baru misalnya amit-amit kalau misalnya ada masih gejala lagi baru telepon atau SMS si dokternya. Nah, beruntungnya juga, alhamdulillah juga si dokternya ini eh, mau dihubungin kapan aja. Jadinya emang karena dianya prakteknya di Jakarta dan aku ya di Serang, jadi emang alhamdulillah sih ya begitu. Jadinya juga akunya tenang dan dokternya juga eh, yang nggak dikit-dikit obat. Jadi kalau bisa dirawat sendiri di rumah, dirawat sendiri dulu. Itu aja sharing dari aku. Semoga Mams dan keluarga sehat-sehat terus, anak-anak Mams juga sehat-sehat terus. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa di like, di subscribe ya, atau di share kalau misalnya ini bermanfaat ke teman-teman atau saudara-saudara Mams. Oke, thank you for watching. See you on next video. Bye bye.